Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali ya Pak ya. Kosakata yang baru bunyinya istarau. Istarowu itu aslinya istarau. Artinya menukar, boleh membeli, boleh menjual, boleh bebas. Enaknya yang mana? Mau menukar, membeli apa menjual? Apa Bu? Kalau ibu senangnya membeli Pak. Belanja. Ini nuker aja ya, menukar. Ad-dolalata, kesesatan. Ini sebenarnya bukan kosakata baru, karena di surat Al-Fatihah sudah ada bunyinya ad-dolin, orang-orang yang sesat. Terus berikutnya ada kalimat ma nih ya. Ini yang enggak dikotakin, ma. Di sini ma diartikan tidak. Karena bertemu dengan kata kerja yang fi'il madhi, kata kerja yang bentuk lampau. Makanya ma tidak ini sebetulnya makna dari kalimat ma yang ini. Fama rabihat, maka tidak beruntung. Tijarotu, perdagangan, perniagaan, hum mereka. Muhtadin, penjelasannya sama kayak tadi, karena berawalan mu, berakhiran yaknon atau wawun nun, maka bermana orang-orang. Gitu ya. Kalau ihtada artinya mendapat petunjuk. Muhtadin, orang-orang yang mendapat petunjuk. Yuk diterjemahkan. Ulaika, bersama. Ulaika, mereka itu. Ulaika sama dengan kalimat dalika. Dulu sudah pernah saya jelaskan ya, ulaika sama dengan dalika. Kalau dalika apa Bu? Apa artinya dalika? Itu. Kalau dalika yang ditunjuk bendanya satu, kalau ulaika yang ditunjuk bendanya jamak. Ulaika, mereka itu alladzina istarau, orang-orang yang istarau telah menukar ad-dolalata, kesesatan, bil huda. Bil huda berapa kata? Dua, yaitu bi sama al-huda. Bil huda, dengan petunjuk. Fama robihat, maka tidaklah beruntung. Tijarotuhum, perdagangan mereka. Lihat kalimat tijarotu, huruf terakhirnya dhammah. Maka ini menjadi subjek. Dalam menerjemahkan boleh didahulukan. Mereka itu orang-orang yang menukar kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka tidaklah beruntung. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu kan SPO ya Pak ya, subjek, predikat, objek, gitu ya. Kalau dalam bahasa Arab enggak. Ya, dalam bahasa Arab predikat, subjek, baru objek. Malah kadang-kadang subjeknya di paling belakang, objeknya mendahului subjek. Gitu. Nah, makanya dalam menerjemahkan urutannya gimana ini? Fama robihat tijarotuhum, maka famaka ya. Terus tijarotuhum, ini yang kedua, perdagangan mereka, marobihat, tidak beruntung. Ayat ini tidak sedang menjelaskan tentang orang dagang untung atau enggak, rugi apa enggak. Ini masih ada kaitannya tentang apa Pak? Tentang sifat orang munafik gitu. Jadi ibarat kata begini, kita semua yang ada di masjid ini dagang enggak kita sekarang ini? Dagang, kita semuanya dagang Pak. Cuman dagangan kita beda dengan orang yang di pasar. Prinsipnya orang dagang itu gimana? Nyari ruko yang strategis, dagangannya harus bagus, pengen untung yang banyak. Orang ibadah sama nggak Pak? Sama.
Sama kan? Pengen untung yang banyak, yaitu pahala yang gede, bener nggak Bu? Pengen dapat pahala yang gede, tempatnya harus strategis, paling depan, jangan mojok, jangan mojok, paling depan. Ini malah berebutan di pojok, berebutan nyender. Harus paling depan, harus paling depan, tempatnya harus strategis. Malah masih bantah, strategis itu yang ada senderannya, masih bantah lagi, gitu. Jadi prinsipnya apa? Modalnya sekecil-kecilnya, pengen untungnya gede. Ini orang dagang, itu. Nah, dagangan kita apa Pak, Bu? Dagangan kita apa? Ya sholat. Ini dagangan kita itu, ya, ya kan? Belajar. Ini benar belajar. Ini dagangan Pak. Makanya kalau orang belajar kayak gini, ya sama kayak orang dagang. Pengennya cepat. Pengen cepat bisa, Ibu ya, sekali belajar langsung paham. Dari mana sekali belajar langsung paham? Bingung saya malah. Ya, ayo diulangi lagi. Ulaika mereka itu alladzina starau, orang-orang yang menukar ad-dhalalata, kesesatan, bil huda, dengan petunjuk, fama robihat tijaratuhum, maka perdagangan mereka tidaklah beruntung. Ada ma lagi nih, setelah yang tadi ada ma lagi, ma ketemu dengan kata yang bermakna telah. Jadi ma ketemu dengan kata yang bermakna telah, maka ma dimaknai tidak. Betul, sama dengan marobihat yang tadi. Karena ada, makana berarti tidak ada. Robihat beruntung, marobihat berarti tidak beruntung. Amana beriman, ma amana tidak beriman. Makanu wa makanu, dan tidaklah kanu mereka adalah muhtadina, orang-orang yang mendapat petunjuk. Digabung Pak menerjemahkannya, jangan dipisah-pisah. Wa makanu muhtadin, gimana terjemahnya? Dan mereka bukanlah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi digabung Pak. Diulangi lagi ya. Ini yang dapat kopi saya doang ya? Apa nggak dapat? Wah, kacau ini. Nanti kapan-kapan bareng-bareng Pak ngopinya, biar jadi kita gak jadi belajar malah ngopi. Ya, diulangi lagi. Ya, ini mohon maaf, ini kadang-kadang saya rekam layarnya karena di samping ini ada rekaman YouTube-nya, nanti di channel saya juga saya lagi bikin video-video gitu. Tapi saya potong-potong ya, yang pendek-pendek videonya. Ulangi lagi ya, saya rekam dulu. Ayo. Ulaika mereka itu alladzina starau, orang-orang yang menukar ad-dhalalata, kesesatan, bil huda, dengan petunjuk. Fama robihat tijaratuhum, maka perdagangan mereka tidaklah beruntung. Wa makanu muhtadin, dan mereka bukanlah atau tidaklah orang-orang yang mendapat petunjuk. Diulangi lagi, langsung terjemahnya. Mereka itu orang-orang yang menukar kesesatan dengan petunjuk, maka perdagangan mereka tidaklah beruntung, dan mereka tidaklah orang-orang yang mendapat petunjuk. Oh iya, maksudnya apa ini ayat ini Pak? Kok ada tukar-menukar antara kesesatan dengan petunjuk? Maksudnya apa Bu? Ayo ini biar kita bisa memahami lah. Walaupun bukan penafsirannya, kita pahami aja dulu sesuai dengan ini. Apa Bu? Orang-orang ini
orang-orang yang pernah melihat Rasul, kita aja pengen nggak bermimpi bertemu Rasul? Pengen, gitu ya Bu ya. Bahkan kalau kita berangkat umroh, Ibu kalau di Raudhah itu kalau doa sampai apa Bu? Merasa dekat dengan Rasul kan? Merasa dekat dengan Rasul. Nah ini ada orang yang setiap hari ketemu Rasul tapi nggak beriman. Gimana tuh rasanya? Setiap hari ketemu Rasul, ngelihat Rasul, rumahnya juga dekat dengan Rasul, tapi nggak beriman. Gimana tuh Bu? Ya kan? Ini ibarat istaraudolalata bil huda, yang seharusnya orang itu mendapatkan hidayah, petunjuk, beriman, dia malah sesat. Itu sesat-sesatnya orang begitu Bu. Nah sekarang, nanti di ayat selanjutnya ada tuh permasalahan ini, lebih dirinci lagi. Ya, apa itu? Nah ini, maka ibarat orang-orang yang berdagang itu tidak beruntung. Maksudnya apa? Ya seharusnya mereka orang paling beruntung kan? Bener gak Pak? Seharusnya orang yang paling beruntung, karena setiap hari ketemu Rasul itu kan orang memandang wajahnya ulama aja berpahala kok, berkah kok, apalagi memandang wajahnya Rasul. Tapi ternyata hatinya tidak terketuk menjadi iman. Itu kan tidak beruntung, rugi Pak. Itu. Nah itu ibaratnya begini ini kalau untuk sekarang. Ya, ini untuk sekarang. Orang yang ini mohon maaf orang yang rumahnya paling dekat dengan masjid seharusnya paling rajin Pak. Bener nggak Pak? Enggak, ini bener nggak? Siapa yang rumahnya paling dekat dengan masjid? Seharusnya paling rajin itu. Jangan malah nggak pernah ke masjid. Iya. Orang yang paling rumahnya dekat dengan ulama seharusnya pinter tentang agama Pak. Jangan malah gelap. Jangan malah nggak tahu tentang agama. Terus apa lagi? Ini permisalan ini. Seharusnya orang yang paling dekat dengan ulama, seharusnya orang yang paling tahu agama. Orang yang paling dekat dengan masjid, sebenarnya orang yang paling pertama datang ke masjid. Ini Ustadz hati-hati Ustadz, itu ada yang rumahnya dekat masjid. Ya kalau kita misalnya gini loh Bu, lah Ibu udah umroh, dapat hotel paling dekat dengan masjid, kok sholatnya masih di paling belakang, itu kan aneh. Di emperan toko lagi sholatnya. Gitu loh Pak, maksud saya ini jangan sampai kemudahan yang Allah berikan, hidayah yang Allah berikan itu kita sia-siakan gitu loh. Ingat nggak ada orang yang mohon maaf misalnya orang umroh hotelnya paling jauh tapi sholatnya paling dekat dengan Ka'bah. Nah kita yang udah hotelnya udah Zam-Zam, udah paling dekat dengan Masjidil Haram, sholatnya di emperan masjid. Ini fama robihat tijaratum, perdagangan kita yang tadi itu rugi Pak, nggak beruntung sama sekali. Nah ini kalau kita kaitkan dengan yang tadi, orang yang paling dekat dengan Rasul seharusnya orang yang paling beriman. Maka para sahabat itu orang yang paling beruntung, udah setiap hari ketemu Rasul, bersama Rasul, dapat ilmu langsung dari Rasul, pokoknya paling beruntung. Gitu. Dan tidak kalah beruntungnya kita, jauh dari Rasul tapi iman. Oh hati-hati Pak, kita ini jauh nggak dari Rasul? Jauh, 1400 sekian tahun yang lalu kok. Tapi kita iman nggak? Iman itu sudah luar biasa. Aduh, harus disyukuri Pak, bersyukur bener. Itu. Karena apa? Ada orang yang hidup di zaman Rasul malah tidak beriman. Nah, kita yang jauh 1400 tahun yang lalu. Gitu. Yuk dilanjutkan. Nah ini perumpamaannya yang tadi saya bilang, saya sebutkan, ini perumpamaannya nih. Masaluhum, dua kata, masalu dan hum. Masalu apa artinya? Perumpamaan. Perumpamaan itu apa Pak? Misal, andai kata, contohnya, seperti, betul. Ya, misal, andai kata, contohnya, seperti.
Masaluhum perumpamaan mereka kamasali, ada dua kata, ka dan masali. Ya, ada dua kata, kamasali, ka seperti, masali perumpamaan. Jadi yang pertama harokatnya domah masalu, yang kedua harokatnya kasroh. Walaupun berbeda begitu, sama Pak artinya, yaitu apa? Perumpamaan. Perumpamaan mereka seperti perumpamaan alladzi. Nah, ada nonnya enggak? Enggak ada. Kalau enggak ada, orangnya sekali aja Pak. Ya, karena ya non pada prinsipnya ciri jamak. Alladzina, orang-orang yang. Kalau alladzi saja, orangnya sekali. Orang yang. Wah, kacau ini. Udah live streaming. Perumpamaan mereka seperti perumpamaan orang yang, jangan orang-orang, karena nggak ada nonnya. Orang yang istauqoda, artinya apa? Menyalakan, bukan menyalahkan ya, nyalain lampu tuh, menyalakan naron, api. Seperti orang yang menyalakan api, falamma, lama sama dengan ida. Apa tadi ida? Jika atau ketika. Falamma, maka ketika, adho'at, telah menyinari, ma apa saja, ma apa saja, apa-apa boleh, haulahu yang di sekitarnya, haulahu yang di sekitarnya, yang bermaknanya yang mana Bu? Hu-nya, betul. Jadi hu ini bermaknanya, hu yang ini. Berarti haula artinya apa? Di sekeliling, sekitar. Maka ketika api itu menyinari di sekitarnya, sekitar api, dhahaballahu, lafal Allah menjadi apa? Subjek. Jadi lafal Allah didahulukan. Ini cirinya harokatnya dhammah. Allah menghilangkan binurihim, tiga kata, yaitu apa saja? Bi, nuri, dan him. Binurihim, pada atau dengan nur, apa nur? Cahaya. Kalau nar, api. Kalau annar, neraka. Itu. Ada punya anak atau punya cucu namanya Nara. Aduh. Ada Nara, namanya Nara. Api. Masih mending kalau api, kalau neraka itu. Padahal nara, walaupun mungkin mau ngambil nurnya. Kalau nur kan terlalu kampungan ya Pak, nama nur itu. Ada nur artinya cahaya. Binurihim, pada atau dengan cahaya mereka, maksudnya cahaya yang menyinari mereka. Wa tarokahum, ada tiga kata, wa, taroka, dan hum. Dan meninggalkan mereka, taroka artinya apa? Meninggalkan, fi dzulumatin, dalam kegelapan, betul, dzulumat, gelap. La yubsiruna, la bermakna tidak, betul, berawalan ya, berakhiran wawun nun, berarti mereka tidak melihat. Allah meninggalkan mereka dalam kegelapan sehingga la yubsirun, mereka tidak melihat. Kita ulangi bersama-sama. Masaluhum, perumpamaan mereka, kamasali, seperti perumpamaan alladzi, orang yang istauqoda, telah menyalakan naron,
api, falamma maka ketika adoat telah menyinari ma haulahu apa-apa yang di sekitarnya, zahaballahu Allah menghilangkan binurihim cahaya mereka, watarokahum dan meninggalkan mereka fi dzulumatin dalam kegelapan, la yubsiruna mereka tidak melihat. Maksudnya apa nih ayat ini? Maksudnya apa ayat ini, Bu? Ini tidak membicarakan gimana nyalain kompor, nyalain api, enggak, bukan. Perumpamaan, contoh seperti apa, Pak? Contohnya seperti apa? Orang nyalain api, maksudnya apa, Pak? Bu? Nah, api itu mempunyai cahaya enggak? Cahaya. Nur, ya. Ibarat nur itu maksudnya apa nur itu? Petunjuk. Petunjuk itu maksudnya apa? Ini terus. Yang membawa petunjuk siapa? Rasulullah. Ya kan gitu ya, Pak? Alladzis tauqada naron. Ibarat naron ini ya misalnya lampu. Lampu. Ketika lampu itu nyala, sekelilingnya dapat sinar nggak, Bu? Dapat, gitu ya. Tetapi dalam keadaan dapat sinar ini, ada beberapa orang yang tidak merasakan sinar itu, ya, tidak merasakan sinar itu. Akhirnya karena tidak merasakan sinar, mereka merasa gelap, nggak ada cahaya. Nah, ibarat cahaya itu adalah apa, Bu? Al-Quran, misalnya gitu ya, misalnya Quran. Makanya kan terus kemudian gini, ini yang tadi saya contohkan, ya, ibarat Rasulullah itu api, orang-orang di sekelilingnya mendapatkan nur cahaya, kan gitu ya. Para sahabat beriman, yang tadinya jahiliyah jadi beriman, itu namanya dapat nur cahaya. Tapi ada orang-orang yang tidak bisa menerima itu. Yang tadi saya bilang, orang dekat dengan Rasul tapi malah kafir. Itu maksudnya zahaballahu binurihim wa tarakahum fi dzulumat. Dzulumat maksudnya apa? Ibarat dzulumat. Kalau nur tadi adalah hidayah, kalau dzulumat kesesatan. Jadi mereka dekat dengan Rasul tapi dalam keadaan sesat, gelap. Ibarat orang sesat itu gelap. Itu maksudnya ini. Jadi ini yang tadi saya bilang, kalau saat itu yang dimaksud adalah Rasulullah, orang-orang yang paling dekat dengan Rasulullah adalah orang-orang yang paling beruntung dalam keimanannya. Ya, mereka tanpa buka-buka Al-Quran, Pak, para sahabat itu enggak usah, Qurannya masih ada kok, tinggal melihat bagaimana Rasulullah seperti apa, tinggal ditiru saja. Kalau kita kan harus dipelajari bacaannya, terus dipelajari nahwu sorofnya, ya kan ya, tajwidnya, baru kita paham. Kalau dulu para sahabat nggak usah, Pak, kayak begitu. Maka jangan dikatakan, mohon maaf itu ya, emang para sahabat belajar tajwid? Ada yang ngomong begitu, Pak? Itu melecehkan itu, Pak. Kalimat itu, emang para sahabat belajar tajwid? Gitu, Pak, ngomongnya. Ngelecehin itu namanya. Kenapa? Oh, para sahabat itu ketemu Rasul kok, tinggal Rasul seperti apa, itulah Al-Quran. Iya kan? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Bagaimana Rasulullah berakhlak, itulah Quran. Gak usah yang repot-repot, kayak kita repot banget. Kalau dulu mah enggak, Bu. Yang bagaimana Rasulullah akhlaknya seperti apa, itu penjelasan dari Al-Quran. Enak gak, Bu? Kira-kira enak pada zaman Rasulullah atau zaman sekarang? Enak mana, Pak? Kira-kira suruh milih, Bapak milih hidup zaman Rasulullah atau zaman sekarang? Malah bingung milihnya. Kalau zaman enak zaman dulu, Pak. Iya, kalau jadi Abu Bakar.
Kalau jadi Abu Lahab malah repot. Sebagai apa yang ada disyukuri lah Pak. Yang penting kita, itu tadi yang saya bilang, kita walaupun jauh dari Rasul, tapi kita masih mendapatkan sinar. Ibarat lampunya di masjid ini, di ujung perumahan sono masih kena sinarnya kita. Enak itu, daripada deket tapi silo. Itu tadi. Orang yang nggak dengar adzan dari masjid ini aja datang Pak, ibaratnya. Yang denger malah nggak datang. Itu. Aduh. Kebalik itu, zaman udah kebalik-balik itu. Yuk diulangi lagi. Langsung terjemahnya ya. Ntar dulu direkam dulu. Masaluhum seperti perumpamaan mereka, kamasali seperti perumpamaan alladzi orang yang istauqoda menyalakan naron api, falamma maka ketika adoat telah menyinari mahaulahu apa-apa yang di sekelilingnya, zahaballahu Allah menghilangkan binurihim cahaya mereka, watarokahum dan meninggalkan mereka fi dzulumatin dalam kegelapan, la yubsiruna mereka tidak melihat. Diulangi lagi langsung terjemahnya. Perumpamaan mereka seperti perumpamaan orang yang menyalakan api, maka ketika telah menyinari apa-apa yang di sekitarnya, Allah menghilangkan cahaya mereka dan meninggalkan mereka dalam kegelapan, mereka tidak melihat. Boleh dibalik, Allah meninggalkan mereka dalam kegelapan itu sehingga mereka tidak bisa melihat dan tidak bisa melihat hidayah atau cahaya tadi itu. Ada yang mau ditanyakan barangkali? Ayo ngelihatnya ke layar ya, kita coba langsung praktek di Quran. Baru 5 menit mosok lupa kan. Nah, ayo dari masaluhum dari atas tadi ya. Dari mana? Wa idza qila. Ayat 13. Ngelihatnya ke layar TV aja. Bukunya ditutup. Pokoknya Bu percaya sama saya, bisa, saya yakin bisa. Mumpung bareng-bareng kok, kan nggak satu-satu ini. Bisa. Harus dibiasakan Pak. Kalau ibu ngelihat tulisan ibu lagi, ya nanti nggak bisa. Coba ngelihat di layar ya, dari wa idza qila. Langsung terjemahnya saja. Ini kalau langsung terjemahnya itu berarti hafalannya sudah di luar kepala. Kan nanti kalau nggak bisa kan nggak bisa disalahin. Apalagi di luar Pak, saya kan di dalam. Ya Allah, ayo kita lanjut. Wa idza qila, langsung terjemahnya. Dan jika dikatakan pada mereka, berimanlah kalian sebagaimana manusia telah beriman. Mereka mana? Mati. Mereka berkata, apakah kami akan beriman sebagaimana apa tadi as-sufaha, orang-orang bodoh telah beriman. Allah, ingatlah, sesungguhnya mereka adalah orang-orang bodoh dan akan tetapi mereka tidak mengetahui. Lanjut. Dan jika mereka
laku apa? Bertemu. Terus orang-orang yang beriman mereka berkata, kami beriman, dan jika mereka apa? Kholau, kembali ila kepada setan-setan mereka. Kalau setan langsung, setan-setan mereka, qalu mereka berkata, lanjut, sesungguhnya kami ma'akum bersama kalian, sesungguhnya kami hanyalah mustahziun apa? Orang-orang yang apa tadi? Mengolok-olok, orang-orang yang mengolok-olok. Yuk lanjut, Allahu yastahzi'u, Allah akan mengolok-olok pada mereka dan yamudu apa? Membiarkan mereka di dalam tughyanihim, kesesatan mereka terombang-ambing. Lanjut, ulaika mereka itu alladzina orang-orang yang betul istarau menukar ad-dhalalata kesesatan dengan petunjuk, betul. Fama robihat tijaratuhum, maka perdagangan mereka tidaklah beruntung dan tidaklah mereka orang-orang yang mendapat petunjuk. Lanjut terakhir, perumpamaan mereka seperti perumpamaan orang yang menyalakan api, maka ketika apa doa tadi menyinari apa-apa yang di sekitarnya, Allah apa? Menghilangkan cahaya mereka dan taroka apa? Meninggalkan mereka dalam kegelapan, mereka tidak melihat. Dah bisa lah. Iya, ada yang nantangin Pak, katanya pengen satu-satu katanya. Bapak mau, ibu-ibu mau katanya tuh. Iya. Tapi Pak, jadi oke lah, yang tadi Bapak terjemahin ditulis gitu nggak apa-apa. Tapi sekali-kali memang harus dicoba lah dengan yang Quran yang tidak ada terjemahnya. Kan program ini kan bagaimana kita mempelajari penerjemahannya, sampai kapan? Sampai kita membaca Al-Quran yang tanpa terjemah, kita tahu terjemahnya. Ya. Iya. Gitu. Tapi anehnya kalau pas waktu belajar nggak masuk, tapi pengen bisa. ya kita ilmunya masih ilmu kasab ya Pak ya, ilmu yang harus diusahakan. Belum sampai pada taraf ilmu laduni. Ya Pak ya, kita ilmunya masih kasab, harus yang diusahakan. Ya siapa tahu Bapak Ibu menulis, melihat, mendengar, apalagi duduk, datang capek-capek dari rumah, itu merupakan ikhtiar untuk belajar. Siapa tahu Allah kasih kemudahan. Gitu ya. Yang biasanya kalau duduk lama, kalau ngobrol capek, kalau pas ngaji nggak capek Pak. Pas gitu. Kalau duduk. Apa kebalik? Kebalik. Ya mudah-mudahan Allah ngasih kesehatan untuk kita ya Pak ya. Baik, ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Ini kayak waktunya sudah cukup. Nggak ada ya? Nah, kalau nggak ada dua kemungkinan. Iya.
Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu, sampai ketemu di lain waktu. Mudah-mudahan Allah ngasih umur panjang, kesehatan lahir batin untuk kita sehingga masih dapat bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.